Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jadi sekitar 2 atau 3 hari ini ada isu yang beredar di masyarakat, yaitu Trans7 yang menayangkan di salah satu tayangannya yang berjudul Expose Unsensor, yang menyoroti pondok pesantren, khususnya pondok pesantren Lirboyo dan pesantren pada umumnya, yang disitu menganggap pesantren itu melestarikan budaya feodalisme, atau budaya kerajaan atau yang semacamnya, yang itu dinarasikan dengan narasi yang negatif, apalagi naratornya itu kan seperti emak-emak yang sedang gosip gitu kan ya. Nah, di sini saya sebagai orang yang pernah belajar di pesantren Lirboyo dan pesantren lainnya, ya tentu saja akan memberikan narasi untuk menyeimbangkan. Nah, karena Trans7 itu kan hanya mencomot beberapa video-video, kemudian digabungkan dan dinarasikan dengan narasi mereka sendiri. Jadi di situ bukannya apa ya, karena jelas-jelas itu sebenarnya sudah melanggar kode etik jurnalistik ya. Karena saya percaya di Trans7 banyak orang-orang hebat, banyak orang-orang pintar, dan banyak jurnalis yang handal, tapi sayangnya itu jelas-jelas melanggar kode etik jurnalistik ya, apalagi tanpa izin. Nah, di sini saya karena sudah banyak perdebatan tentang hal ini. Nah, video kali ini saya ingin menjelaskan, mungkin memberikan insight ya, atau wawasan seputar pesantren. Karena di sini ada dua dunia sebenarnya, yaitu dunia pesantren yang melestarikan nilai-nilai tradisional yang itu sudah ada ratusan tahun. Pesantren itu kan sudah ada mungkin sekitar 5 abad atau 500 tahun sebelum Indonesia merdeka. Tepatnya sekitar abad ke-15, ke-16 di era Wali Songo. Nah, itu sudah ada bibit-bibit atau cikal bakal pesantren. Jadi sudah 500 tahun yang lalu. Dan di sini di sisi lain ada dunia modern ya, dunia modern yang kritis, puitis, ilmiah, egaliter dan sebagainya. Nah, di sini ketika era medsos berkembang, nah dua tradisi ini, antara tradisi pesantren yang melestarikan nilai-nilai kearifan lokal dan dunia modern yang egaliter, transenden, kemudian ilmiah dan sebagainya, terjadi benturan. Entah itu kesalahpahaman atau ketidakmengertian, atau mungkin ada agenda di baliknya, kita nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Nah, tapi video ini saya ingin menjelaskan kultur pesantren secara singkat ya. Saya sudah menulis beberapa halaman. Nah, saya nggak hafal kalau saya langsung bicarakan, makanya saya nanti akan membacakan tulisan yang sudah saya buat nanti sambil menjelaskannya. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama itu nanti ini sebagai disclaimer ya. Pada bab 1 saya akan menjelaskan latar historis pesantren dan sebagainya. Kemudian pada bab 2-nya saya akan menjelaskan kultur pesantren atau budaya pesantren sebagai sistem sosial dan pendidikan ya. Kemudian pada bab 3 saya akan menjelaskan sekilas pesantren sebagai lembaga sosial dan pembentukan karakter bangsa. Kemudian pada bab yang keempatnya, pesantren Lirboyo sebagai representasi kultur tradisional Islam di Nusantara. Pada bab yang kelima, saya akan menjelaskan tantangan framing dan counter framing terhadap dunia pesantren. Nah, ini yang sedang ramai. Dan nanti pada bab yang keenam atau yang terakhir, saya akan menjelaskan relevansi kultur pesantren di era modern dan digital. Nah, ini karena lumayan banyak tulisannya, jadi saya bacakan, kemudian saya jelaskan secara sekilas ya. Jadi, pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua dan paling berpengaruh di Indonesia. Ia tidak hanya berperan sebagai tempat transmisi ilmu-ilmu keislaman klasik, tetapi juga sebagai institusi sosial yang membentuk karakter dan moral masyarakat. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pesantren itu kan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, bahkan mungkin pendidikan tertua di Indonesia, karena dulu kan
cikal bakalnya memang pesantren itu adalah tempat padepokan berguru para resi, para pandita dan sebagainya di agama mungkin Hindu atau Buddha. Kemudian ketika era Wali Songo atau para penyebar atau pendakwah Islam ada di Nusantara ya, khususnya di Jawa. Jadi sistem itu diadopsi, tetapi materinya diganti, materi agama Islam. Kemudian ilmu silat masih dipertahankan, dan sampai sekarang ada beberapa pesantren yang masih melestarikan persilatan ya. Kalau di NU ada beberapa pesantren yang membuka perguruan silat, pakar nusa dan sebagainya. Kemudian kalau zaman dulu ilmu perdagangan itu biasanya diajarkan. Ada juga ilmu pengobatan atau ketabiban, dan sekarang masih ada beberapa pesantren yang masih mengajarkan ilmu ketabiban, tapi biasanya obat-obatan tradisional. Kemudian zaman dulu pesantren juga melatih ilmu ketentaraan, karena zaman dulu pesantren kan itu juga basis perlawanan di Indonesia ketika era-era penjajahan. Kemudian di pesantren dulu juga diajarkan ilmu ketatanegaraan, karena zaman dahulu yang mondok di pesantren itu kebanyakan anak raja atau anak sultan atau anak bangsawan. Tapi, nah masalahnya di sini, karena zaman dahulu yang mondok di pesantren itu anak sultan, anak raja, anak bangsawan, maka kultur-kultur di keraton itu dibawa ke pesantren. Jadi kalau kita lihat misalnya zaman dahulu ya, kita sowan ke raja atau ke sultan ya, ke Raja Mataram atau ke Sultan Mataram, itu kan nggak bisa kita sowan ke biasa, kan ada unggah-ungguhnya kan, seperti menunduk, kemudian berjongkok dan sebagainya. Itu memang budaya keraton. Nah, ketika anak-anak bangsawan ini masuk ke pesantren, budaya itu dibawa ya. Tapi semua itu nanti berubah ketika Belanda datang, VOC datang ya, kemudian berhasil menguasai Nusantara. Dan kemudian sekitar abad ke-18 ke-19 itu kan Belanda mulai membuka sekolah-sekolah yang dikhususkan untuk anak-anak bangsawan. Nah, maka anak raja, anak sultan, anak para bangsawan, anak adipati itu mulai beralih ke sekolah-sekolah Belanda. Pesantren ini mulai ditinggalkan ya. Akan tetapi budayanya itu, budaya keratonnya itu memang masih dilestarikan di pesantren sampai sekarang. Nah, makanya sekarang kalau misalnya kita sowan ke Keraton Yogyakarta atau ke Keraton Solo, itu kan budayanya mirip dengan di pesantren kan. Nah, memang budaya kearifan lokal Nusantara. Nah, apakah budaya ini jelek atau baik? Nah, nanti kita bisa berdiskusi. Apakah ini melanggar syariat atau tidak melanggar syariat? Nah, itu kita bisa berdiskusi. Tapi memang ulama-ulama kita ya itu kan membuka kaidah al-adatul muhakamah. Jadi adat itu bisa sebagai sumber inspirasi hukum ketika itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, nanti kita bisa berdiskusikan, karena video saya ini bukan untuk berdebat atau dan sebagainya ya. Itu nanti sudah banyak yang ahli, sudah banyak kiai dan gus yang menjawabnya. Nah, video saya ini fokusnya adalah untuk menjelaskan tadi asal usul atau kultur budaya di pesantren. Saya lanjutkan lagi tesnya. Dalam konteks sejarah panjang pendidikan Islam di Nusantara, pesantren telah menjadi pusat peradaban intelektual yang unik yang menggabungkan tradisi keilmuan Islam di Timur Tengah dengan kultur lokal yang ramah, egaliter, dan berjiwa kolektif. Nah, jadi tadi memang pesantren itu memang ya gabungan ya. Jadi ilmu-ilmu yang diajarkan adalah ilmu-ilmu Islam dari Timur Tengah ya. Akan tetapi memang budayanya itu budaya menyerap kearifan budaya lokal. Nah, jadi memang ini agak unik. Namun di tengah arus globalisasi dan modernisasi, pesantren seringkali menjadi objek framing negatif dari sebagian kelompok masyarakat atau media yang kurang memahami sistem dan nilai-nilainya. Nah, di sini memang, jadi ketika tadi ada dunia modernitas yang nggak mengerti adat istiadat atau kultur atau culture atau budaya di pesantren, itu di pesantren dicap itu negatif. Padahal kan ini hanya persepsi dan budaya yang berbeda. Begini ya, misalnya kita sowan atau bertemu dengan Ratu Inggris atau Raja Inggris, apakah kita sama? Enggak. Ratu dan keluarga kerajaan Inggris itu mereka juga punya budaya sendiri yang ketika dilanggar mereka marah ya. Atau misalnya apalagi sih yang masih kerajaan sekarang,
Jepang walaupun sudah modern gitu ya, tapi misalnya Perdana Menteri mereka atau kabinet yang ada di Jepang itu ya, sowan ke keluarga kekaisaran Jepang itu, mereka masih menerapkan budaya seperti membungkuk, kemudian bersujud kepada kaisar, walaupun kaisar secara de facto sekarang kaisar Jepang itu sudah tidak punya kendali dalam kabinet atau pemerintahan, tapi adat dan istiadat mereka itu masih dijaga. Atau misalnya orang suan ke Brunei masih itu ya, masih monarki. Apalagi ya, yang monarkinya itu sudah ini, yang monarki konstitusi. Apa negara-negara misalnya beberapa negara kerajaan di Eropa ya, walaupun raja-raja mereka sudah nggak punya hak di dunia pemerintahan, tapi mereka adat dan istiadat mereka itu masih dijaga. Nah, sama juga dengan di pesantren. Memang pesantren itu melestarikan adat budaya kearifan lokal. Nah, ketika ini disinggung dengan karena mungkin tidak tahu ya, hanya mungkin media hanya mengejar rating dan sebagainya. Nah, di sini ada ketersinggungan ya. Saya lanjutkan lagi teksnya. Pesantren kerap diasosiasikan dengan keterbelakangan, konservatisme, bahkan ekstremisme. Dalam konteks inilah muncul upaya counterframing, yakni membangun narasi tandingan yang adil dan berbasis pada fakta serta nilai-nilai luhur pesantren itu sendiri. Pesantren Lirboyo di Kediri merupakan contoh yang representatif untuk membicarakan hal ini. Sebagai salah satu pesantren tertua dan terbesar di Indonesia, ya, memang pesantren Lirboyo itu salah satu pesantren tertua dan terbesar di Indonesia. Jadi pesantren Lirboyo itu dibangun pokoknya sebelum Indonesia merdeka ini sudah ada. Dan sekarang santrinya kurang lebih sekitar 40-an ribu ya. Ya kurang lebih sekitar 40 ribu. Ini kan pesantren besar dan pesantren tua ya. Lirboyo menjadi simbol kuat dari kultur tradisional pesantren yang masih menjaga otentitas keilmuan klasik atau turos, kedisiplinan moral, dan sistem sosial berbasis adab atau etika. Dalam pandangan para kiai, nilai-nilai pesantren adalah cerminan dari ajaran Islam yang seimbang, menggabungkan ilmu, amal, dan akhlaknya. Jadi memang kalau kita belajar di pesantren itu tidak hanya taklim ya, tidak hanya belajar ilmu, tidak hanya transfer knowledge, akan tetapi juga diajarkan amaliyahnya, prakteknya. Kiainya ngajar santrinya sholat berjamaah, kiainya sendiri mimpin sholat berjamaah. Nah ini kan berbeda misalnya kita belajar di universitas yang diajar oleh dosen, atau di sekolah pada umumnya yang diajar oleh guru. Walaupun guru agamanya misalnya mengajarkan murid-muridnya untuk rajin sholat berjamaah, tapi kadang gurunya sendiri nggak sholat berjamaah. Kalau di pesantren itu antara yang diajarkan juga diamalkan, dan juga akhlak ya. Dan masalah akhlak ini misalnya kan kemarin yang dipermasalahkan santri kok cium tangan, santri kok membungkuk ya. Di Jepang juga seperti itu loh. Coba lihat video-video anak di Jepang kalau ketemu gurunya, dia menunduk seperti ini, memberikan hormat, biasanya membungkukkan badan. Jadi ada beberapa anak-anak SD di Jepang, ada gurunya lewat, entah pakai mobil atau pakai sepeda, langsung diam sebentar menunduk seperti ini. Mirip dengan budaya santri, tapi ini yang dihina. Mungkin media senangnya gitu ya, senang karena mungkin menggila-gilakan budaya barat, budaya egaliter. Kemudian mungkin lebih senang kepada guru yang menegur muridnya kedapatan merokok, kemudian muridnya mendemo gurunya mungkin seperti itu, lebih senang seperti itu, atau gimana sih? Kadang bingung aja orang media. Apakah lebih senang guru yang mungkin memarahi muridnya nggak terima, kemudian lapor orang tuanya nggak terima, lapor polisi, gurunya dipidanakan, dipenjara, seperti itu? Nah, jadi memang egaliter ada porsinya masing-masing ya. Jadi ya negara kita Republik Indonesia ya, bahwa semua bangsa, semua masyarakat itu setara ya. Tapi memang ada wilayah-wilayah yang itu nggak bisa diterapkan 100% ya. Seperti di ketentaraan, nggak bisa kita menerapkan demokrasi di tentara, juga nggak bisa.
Kalau dalam dunia tentara ya, kalau jenderal menyuruh anak buahnya A, anak buahnya ini harus nurut, nggak ada istilah demokrasi di tentara ya. Atau misalnya dalam tradisi yoga misalnya ya, orang-orang yang mengikuti dunia yoga di situ ada masternya. Nah, kalau masternya menyuruh A, B atau C, ini semuanya harus nurut. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa kita tidak bisa kita masuki, harus egaliter, harus demokrasi, itu enggak. Atau misalnya dalam tradisi agama lain ya, misalnya paus ya, paus di Vatikan ya, itu para kardinal di bawahnya itu harus nurut sama paus ya. Atau dalam dunia mungkin biksu di Shaolin ya, di Tibet misalnya, itu mereka sangat menghormati pemimpin agama mereka yang disebut dengan Dalai Lama kan itu. Kalau Dalai Lama membuat peraturan itu semua biksu harus biksu atau bante itu harus nurut. Nah, jadi memang tidak semua hal itu bisa dimasuki area demokrasi atau prinsip egaliter atau kesetaraan. Ada hal-hal yang bersifat subkultur yang memang itu mereka punya ciri khas sendiri dan kita harus menghormatinya. Gini, tadi dikatakan pesantren itu menggabungkan antara ilmu, amal, dan akhlak ya. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau berkata, al-ilmu bi khairil amali jununun wal amalu bi khairil ilmi la yakunu. Yang kurang lebih artinya, ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu tidak akan benar. Nah, itu kata Imam Al-Ghazali. Kemudian kutipan ini menggambarkan semangat dasar pesantren bahwa ilmu bukan sekedar wacana intelektual, tetapi harus berbuah amal dan akhlak ya. Jadi ilmu itu bukan sekedar transfer knowledge atau transfer informasi atau transfer pengetahuan, tapi ilmu itu harus membuahkan hasil, yaitu berupa amal dan akhlak ya. Dengan demikian, ketika pesantren mengalami serangan naratif atau framing yang negatif ya dari luar, tanggapan terbaik bukanlah perlawanan verbal semata ya, tetapi dengan menunjukkan keteladanan moral, ketulusan dakwah, dan keberlanjutan kultur keilmuan Islam yang hidup dalam diri para santri. Itu sebagai pendahuluan. Sekarang kita masuk bab 1, latar historis dan filosofis dari pesantren. Yang pertama, akar historis pesantren di Nusantara. Jadi pesantren tumbuh dari tradisi keilmuan Islam yang dibawa oleh para ulama dan dai sejak abad ke-13. Nah, ini malah cikal bakalnya di sini abad ke-13. Berarti kalau abad ke-13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, sudah 700 tahun ya. Mulai dari cikal bakalnya sampai sekarang, budaya pesantren ini sudah 700 tahun. Indonesia belum 100 tahun merdeka kan, tapi pesantren sudah 700 tahun yang lalu. Itu amanah coba. Terutama setelah berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan Demak. Menurut Zamakhsyari Dover, dalam tradisi pesantren, ini seorang peneliti dari luar negeri yang meneliti dunia pesantren. Studi tentang pandangan hidup kiai ya. Bentuk awal pesantren muncul dari sistem halakoh, pengajian melingkar di masjid-masjid, yang kemudian berkembang menjadi lembaga dengan asrama, pondok, masjid, santri, dan kiai sebagai pusat otoritas moral dan keilmuan. Nah, tapi kalau menurut peneliti yang bernama Zamakhsyari Dover yang meneliti pesantren puluhan tahun, itu bentuk awal pesantren itu adalah halakoh atau pengajian-pengajian di masjid-masjid ya. Walaupun nanti ada peneliti lain yang mengatakan itu sebenarnya adalah asrama-asrama yang dulu dibuat oleh para pandita-pandita Hindu atau Buddha atau para resi atau padekan-padepokan. Nah, kita nanti bisa karena bisa kompromi ya mungkin itu juga mengambil dari banyak aspek ya, mungkin kemudian disatukan oleh para ulama zaman dahulu, tapi intinya cikal bakalnya itu sudah dari abad ke-13 ya, berarti sudah sangat lama sekali ya, sambil menyerap budaya-budaya lokal yang baik dipertahankan, kemudian tambah budaya-budaya Islam yang baik itu
tambahkan. Kemudian tadi mana sampai mana? Bentuk pesantren adalah halaqah-halaqah di masjid yang dimana di situ ada masjid, santri, kiai sebagai pusat otoritas moral dan keilmuan. Fungsi pesantren bukan hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai pusat pembentukan masyarakat berakhlak, tempat penyemaian nilai-nilai spiritual, dan sarana kaderisasi ulama. Tradisi pesantren menekankan kontinuitas sanad keilmuan, yakni transmisi ilmu dari guru ke murid secara langsung, sebagaimana diwariskan sejak zaman Rasulullah SAW. Ya. Sebab Nabi bersabda, al-ulama'u warasatul anbiya, yang kurang lebih terjemahnya, para ulama adalah pewaris para nabi. Jadi memang kalau di pesantren itu misalnya kita belajar ilmu, entah ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, itu biasanya ada sanadan ya. Sanad itu adalah mata rantai keilmuan. Jadi misalnya saya belajar ilmu fikih, misalnya saya belajar ilmu kitab Fathul Mu'in. Nah, ini dari mana? Dari guru saya, Kiai Marus Ali misalnya. Kemudian Kiai Marus Ali dari mana? Dari gurunya Kiai Abdul Karim. Kiai Abdul Karim dari mana ilmunya? Dari gurunya Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan ilmunya dari mana? Oh, dari Syekh Asyad Benjor dan sebagainya. Nanti diruntut sampai ujung-ujungnya kan Nabi Muhammad ya. Ya walaupun bukan kok Nabi Nabi mengajarkan kitab Fathul Mu'in, enggak, maksudnya kan Nabi kan mengajarkan Al-Qur'an dan hadis ya. Tadi kan dari Al-Qur'an dan hadis itu kan nanti kan dipahami oleh para ulama kan, kemudian cetuskanlah kaidah-kaidah dan fikih-fikih praktis ya. Maksudnya dari segi sanad keilmuan menyambung kepada Nabi, tapi bukan dalam bentuk teks Fathul Mu'in, jadi enggak. Kalau hadis misalnya kita belajar hadis Sahih Bukhari, nah itu teks-teks dalam hadis itu kalau diruntut memang sampai kepada Nabi. Tapi kalau selain ilmu hadis, misalnya ilmu qiraah, ilmu tajwid, ilmu fikih ya, itu nyambung ke Nabi itu bukan konteksnya, tapi memang sanadnya yang nyambung. Nanti kita di lain video kita bahas masalah ini mungkin, insya Allah. Jadi konsep warasatul anbiya inilah yang menjadi fondasi filosofi pesantren. Santri bukan hanya murid akademik, tetapi juga pewaris nilai-nilai kenabian dalam bentuk adab, amanah, dan cinta ilmu. Nah, jadi memang di pesantren itu masih sangat dipercayai bahwasanya para ulama, para kiai, para ustadz adalah pewaris para nabi. Ya. Jadi pewaris itu yang mewarisi tentang ilmunya, akhlaknya, dan adabnya. Tapi mungkin nanti ada yang nggak setuju loh, Nabi kan nggak pernah memperlakukan sahabatnya begini. Nanti kita bisa bahas di lain sesi ya. Nanti kalau kita bahas semua nggak cukup videonya. Kemudian yang kedua, filosofi pendidikan pesantren. Filosofi pendidikan pesantren berakar pada 3 unsur pokok, yaitu ilmu, amal, dan akhlak ya. Ilmu, amal, dan akhlak. Ketiganya membentuk struktur moral yang menjadi orientasi pendidikan Islam tradisional. Tujuan pesantren bukan sekedar mencetak orang pandai, tetapi orang yang berilmu dan berakhlak. Ya. Imam Ibnu Al-Mubarak pernah berkata dalam kitab Az-Zuhud, ya, beliau berkata seperti ini, nahnu ila qalilin minal adabi akhwaju minna ila qasirin minal ilmi. Yang kurang lebih terjemahnya, kita lebih membutuhkan sedikit adab daripada banyak ilmu. Jadi ungkapan ini menunjukkan bahwa pesantren tidak menilai kesuksesan santri dari banyaknya kitab yang dibaca, tetapi dari kematangan adabnya terhadap guru, ilmu, dan sesamanya. Karena itu konsep ta'dib, pembentukan adab, lebih utama daripada sekedar ta'lim, pembelajaran. Jadi di sini apakah ilmu nggak penting? Jelas pentingnya. Tapi ilmu kalau nggak dibungkus dengan adab yang baik, ya itu ya nanti bahkan bisa menghancurkan ya. Contohnya koruptor, apakah mereka orang-orang bodoh, orang-orang bego? Enggak. Mereka orang-orang pintar ya. Saking pintarnya bisa mempermainkan dana anggaran negara. Nah, mereka orang-orang pintar, orang-orang yang ilmu, orang yang alim, yang pintar, tapi mereka tidak beradab. Nah, jadi ilmu harus dibungkus dengan adab, dan di pesantren itu diajarkan.
Kalau hanya sekedar transfer knowledge, transfer pengetahuan itu nggak usah pesantren, nggak usah sekolah, kita belajar pakai Google sudah cukup. Apalagi sekarang adanya AI, adanya ChatGPT dan sebagainya, itu ilmu bisa didapatkan setiap detik dimanapun ya. Tapi kalau pembentukan karakter ya itu nggak bisa kecuali kita harus memang berguru. Kita harus ada orang yang kita teladani. Kemudian Imam Al-Attas tadi saya mana? Oh ya, Imam Al-Attas menegaskan dalam the concept of education in Islam ya, yakni dicetak di Kuala Lumpur, Malaysia ya, bahwa pendidikan Islam hakikatnya adalah proses menanamkan adab ke dalam diri manusia. Dalam hal ini pesantren adalah contoh nyata dari konsep tersebut. Sebuah lembaga yang menanamkan adab melalui relasi spiritual antara kiai dan santri. Memang relasi antara kiai dan santri itu kerap disalahpahami ya. Kalau orang yang nggak ngerti ya seperti framing di Trans 7 itu, dianggapnya kiai itu memperbudak santri, padahal kiai punya tanah banyak ya, itu sebagian diwakafkan untuk santrinya untuk membangun pondok ya. Kiai mengajar hampir 24 jam, nggak dibayar, nggak digaji, nggak ada ya. Ya mungkin ada zaman sekarang ya ustadz-ustadz baru yang mungkin membuat pondok pesantren yang modern dan wow, yang itu biayanya mahal itu ada. Tapi kalau pesantren tradisional pada umumnya itu kiai sama sekali nggak digaji. Karena biasanya kiai itu punya usaha sendiri, mandiri ya. Kalau ada santrinya yang tidak ada biaya, biasanya apalah kiainya yang ngasih biaya. Kemudian banyak sekali lah pokoknya. Apalagi beliau Kiai Haji Anwar Mansur ya Allah, beliau tuh usianya sudah hampir 90 tahun, tapi beliau masih aktif mengajar. Nggak ada kata pensiun bagi kiai ya, kecuali beliau memang sudah dipanggil oleh yang di atas baru pensiun. Selama masih bisa bernafas ya, masih terus mengajar. Dan kiai-kiai sepuh memang seperti itu biasanya. Beliau Kiai Haji Anwar Mansur itu karena sudah sepuh, sudah tua ya, masih mengajar santri, masih membuka kitab, bahkan pakai kaca pembesar karena penglihatannya sudah tidak sehat lagi. Itu adalah sosok yang dihina oleh media seperti itu. Masya Allah, benar-benar orang yang nggak tahu ya. Beliau sangat-sangat sederhana, walaupun mobil mewah. Biasanya itu ada dulu alumni kadang sukses ya, kemudian balik lagi soal kiainya dihadiahi, itu biasanya seperti itu ya. Mobil mewah ya, nah itu biasanya hadiah dari para alumni santri yang sudah sukses, atau mungkin sarung mewah itu biasanya juga hadiah. Tapi saya kenal beliau orang-orang yang sangat sederhana hidupnya, tawadu dan mengajar dengan penuh keikhlasan. Nggak ada orang yang mengajar murid-muridnya ya yang seperti kiai-kiai sepuh. Kalau kiai-kiai sepuh memang masya Allah keikhlasannya itu jangan nggak ada tandingannya kayaknya. Oke, kemudian yang ketiga, struktur sosial dan tradisi intelektual pesantren. Jadi pesantren memiliki struktur sosial yang khasnya, ini yang nggak dimiliki oleh lembaga pendidikan pada umumnya. Yang ini hubungan hierarkis tetapi penuh kasih antara kiai, ustadz dan santri. Kiai bukan hanya pemimpin administratif, melainkan spiritual leader yang dihormati. Karena keilmuan dan keteladanannya, santri belajar dengan penuh adab, menganggap ilmu sebagai cahaya yang tidak bisa diperoleh tanpa kerendahan hati dan kedekatan dengan guru ya. Jadi memang relasi antara santri dengan kiainya ya, mungkin kalau di agama lainnya mirip seperti itulah, paus dengan umatnya, atau misalnya kepala pandita di Tibet itu kan ada sosok yang sangat dihormati, Dalai Lama itu ya. Dalai Lama dengan umatnya kan seperti itu. Jadi ini relasinya antara relasi keilmuan dan relasi kasih itu nggak bisa dinilai dengan konsep materialisme modern, nggak bisa. Maka kan media menggambarkan kayak itu kaya gara-gara amplop, yang enggak. Amplop paling berapa sih isinya ya.
paling 50.000, 30.000, atau mentok 100.000. Dengan uang segitu ya nggak cukup lah untuk kiai bermewah-mewahan ya. Kalaupun dikasih, ya biasanya juga kembali ke santri lagi. Nah, amplop yang diterima kiai untuk membangun apa, untuk ngasih beasiswa santri aja kadang kurang. Kadang-kadang malah tombok, kadang kiai mengambil kocek pribadi sendiri, kadang-kadang untuk keperluan para pesantren yang kadang kurang, atau misalnya listrik nunggak, air nunggak, itu kadang-kadang karena kas pesantren nggak cukup, kadang-kadang dari kantong pribadi kiainya sendiri. Nggak ada ceritanya kiai kaya gara-gara itu apa, amplop, nggak ada. Kiai memang biasanya punya usaha sendiri. Tapi kalau dai-dai yang mungkin non pesantren ya, mungkin dai-dai yang nggak pernah pesantren kan banyak. Ya mungkin ada ya, ada yang kaya dari apa, amplop mungkin ada. Tapi setahu saya, ini pengalaman saya, kiai-kiai pesantren, kiai-kiai itu maksudnya yang mengabdikan diri untuk pesantren, yang biasanya itu nggak terkenal, mereka adalah orang-orang yang paling ikhlas yang ada di bumi ini, setahu saya. Kemudian saya ulangi lagi, 3. Struktur sosial dan tradisi intelektual pesantren. Pesantren memiliki struktur yang khas, yakni hubungan hierarkis tetapi penuh kasih antara kiai, ustadz, dan santri. Kiai bukan hanya pemimpin administratif, melainkan spiritual leader atau pemimpin spiritual yang dihormati karena keilmuan dan keteladanannya. Santri belajar dengan penuh adab, menganggap ilmu sebagai cahaya yang tidak bisa diperoleh tanpa kerendahan hati dan kedekatan dengan guru. Tradisi keilmuan pesantren mengandalkan metode bandongan, sorokan, dan halqoh yang menekankan penguasaan teks klasik atau kitab kuning atau turos, ya, pengulangan hafalan, serta diskusi mendalam. Sistem ini mungkin dianggap konservatif di kalangan modern, namun sesungguhnya mencerminkan prinsip pembelajaran mendalam yang berorientasi pada pemahaman dan penghayatan, bukan sekedar hafalan dan mekanisnya. Jadi memang kalau kita belajar di pesantren tradisional itu ada dua, biasanya sistemnya memakai bandongan dan sorogan. Kalau bandongan itu biasanya kiai mengajar kitab itu, santrinya menyimak dalam jumlah yang banyak. Ada lagi sistem sorogan. Sorogan itu biasanya santri maju satu persatu membacakan kitab ke hadapan gurunya, ke hadapan kiainya. Nanti kalau ada yang salah dibenarkan. Nah, itu dua sistem yang umum di pesantren tradisional. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu, biasanya ada sistem ketiga, itu sistem kelas. Nah, sekarang di pesantren tradisional pun sudah memakai sistem kelas. Tapi dua sistem yang lama ini, bandongan dan sorogan, itu masih dipertahankan biasanya. Nah, seorang peneliti pesantren, ya, ilmuwan bernama Martin van Brunis, dalam artikelnya yang berjudul Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat, ya, yang diterbitkan oleh penerbit Mizan Bandung, ya, beliau menyebut pesantren sebagai repositori tradisi Islam klasik, ya, yang berhasil menjaga kesinambungan keilmuan di Nusantara selama berabad-abad. Jadi memang dulu selama berabad-abad yang lalu, sebelum adanya sistem pendidikan modern, pesantren bisa dibilang satu-satunya yang menciptakan para intelektual, para ilmuwan, para advokat, para administrator yang handal. Sampai nanti era kolonialisme, kemudian Belanda membuka sekolah-sekolah modern, nah itu mulai berubah. Nah, itu bab 1. Sekarang kita bab 2. Ini memang agak panjang. Bab 2, kultur pesantren sebagai sistem sosial dan pendidikan. Yang pertama, pengertian dan unsur kultur pesantren. Jadi, kultur pesantren dapat dipahami sebagai sistem nilai, norma, simbol, dan praktik sosial yang hidup di lingkungan pesantren dan menjadi pedoman perilaku seluruh warganya. Nah, jadi pesantren itu punya sistem nilai sendiri, punya norma sendiri, punya simbol sendiri, dan punya hierarki sosial yang itu tidak dipunyai di lembaga pendidikan manapun. Khususnya di sini adalah pesantren-pesantren tradisional yang masih menerapkan sistem dan nilai ini. Yang mungkin dianggap oleh orang luar itu, wah aneh ya, kok gini ya. Tapi kalau kita bandingkan coba, misalnya kasus tadi lah, kasus murid
yang kadang-kadang kalau ditegur sedikit oleh gurunya kemudian lapor polisi, dibanding dengan santri yang nurut kepada kiainya, yang menunduk kepada kiainya, yang jenang kiainya. Coba kalau dilihat tuh kira-kira adem mana atau enak mana. Nah, nanti netizen bisa jawab sendiri. Pesantren, ia mencakup aspek spiritual, hubungan dengan Allah, sosial, hubungan antar santri dan masyarakat, serta intelektual, pola belajar dan berpikir ilmiah. Kemudian Zamah Syedovir tahun 2011 menguraikan 5 elemen utama kultur pesantren. Jadi dalam pesantren ya, setidaknya jika suatu lembaga disebut dengan pesantren itu harus ada 5 unsur yang memenuhi. Pertama, kiai sebagai otoritas moral dan spiritual. Jadi kiai sebagai pusatnya ya, pusat moral, pusat spiritual ya. Itu harus ada. Kalau di Jawa namanya kiai, kalau mungkin di Sumatera, di Melayu atau di Lombok itu biasanya dipanggil dengan tuan guru ya. Bisa kiai, bisa tuan guru ya, atau ustadz ya. Ya sama lah, tapi kalau di Jawa memang lebih khas dengan panggilan kiai. Unsur kedua adalah santri sebagai murid dan pewaris tradisi ilmuwan. Jadi santri itu ya istilah yang dipakai di Jawa juga untuk menunjuk atau mengungkapkan atau menunjuk kepada murid yang belajar kepada kiainya tadi. Kemudian yang ketiga adalah masjid sebagai pusat kegiatan ibadah dan pengajaran. Itu biasanya belajar mengajar dan beribadah itu di masjidnya. Walaupun sekarang sudah banyak dibentuk kelas-kelas ya, tapi tetap biasanya masjid itu digunakan selain sebagai sholat juga sebagai belajar kitab. Unsur keempat yaitu asrama atau pondok sebagai tempat pembinaan karakter dan kebersamaan. Jadi ya yang namanya pesantren pasti ada asramanya atau pondoknya atau tempat menginapnya. Dan nanti santri itu biasanya dibikin jadi dua ya. Ada santri yang mukim dan ada santri yang santri kalong atau santri yang pulang pergi ya. Kemudian yang kelima adalah pengajaran kitab kuning sebagai inti proses intelektual. Di sini kalau ciri khas pesantren itu memang yang diajarkan itu kitab kuning atau poros, yaitu adalah kitab-kitab yang ditulis oleh ulama terdahulu yang isinya adalah ilmu-ilmu keislaman seperti ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tajwid, ilmu bahasa Arab, nahwu, sharaf, mantik, balaghah dan sebagainya. Kemudian kultur ini bukan hanya sistem sosial, tapi juga bentuk kehidupan spiritual yang berorientasi pada tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, dan akhlak karimah. Dalam pesantren, kehidupan sehari-hari seperti makan bersama, gotong royong, sholat berjamaah, belajar malam dianggap sebagai bagian dari ibadah dan dan latihan kesabaran. Nah, di sini yang salah satu yang disalahpahami oleh media kan juga santri sudah bayar kok disuruh ngecor jadi babu. itu bukan disuruh, bukan diperintah-perintah, itu gotong royong. Kalau dalam tradisi pesantren namanya ro'an, kerja bakti. Dan itu kan sebenarnya terjadi di masyarakat juga kan. Biasanya kan di masyarakat juga ada kerja bakti RT, kerja bakti RW kan, seminggu sekali atau sebulan sekali membersihkan lingkungan kan ada. Nah, kok ini di pesantren juga ada. Nah, itu kok banyak banget ya, karena pesantrennya besar, ada yang puluhan ribu santrinya, dan itu biasanya nggak setiap hari itu digilir. Jadi pada misalnya seminggu sekali digilir ya. Misalnya hari Senin nanti gilirannya siapa, hari Selasa giliran siapa, hari Rabu giliran siapa, itu digilir nggak setiap hari, enggak. Karena santrinya sampai puluhan ribu, makanya memang terkesan banyak. Dan itu juga sebagai amal jariah, karena ya, tadi santri kan nggak semuanya punya uang kan ya. Kalau punya uang syukur disumbangkan uang, tapi kalau kita yang punyanya tenaga ya seenggaknya kita sumbang tenaga ya, itu adalah kerja bakti bukan perbudakan, enggak. Lah kan sudah bayar, lah memang dikira bayar pesantren kayak bayar itu, mungkin dikiranya kayak sekolah-sekolah modern, sekolah-sekolah yang tarafnya internasional, yang per bulannya aja sampai jutaan, sampai puluhan juta. Enggak. Pesantren-pesantren, khususnya pesantren tradisional ya, itu bayarnya sangat-sangat murah, bahkan banyaknya gratis ya. Di pesantren Lirboyo saja, terakhir saya mondok di situ, itu per bulannya itu bayar 50.000.
Nah coba 50.000 ya, sekarang bayar kos aja di murah, di Kota Kediri paling murah itu 300.000 sudah paling murah. Nah ini di pesantren biayanya sebulan 50.000. Ini kalau tambah makan oh ya, misalnya murni untuk pembangunan dan listrik itu sekitar 50.000 itu apa untuk bangunan dan listrik. Nah uang 50.000 bisa dibuat apa? Ya paling untuk beli semen dapat berapa serok sih? Kalau untuk beli pasir berapa serok gitu. Nah karena uangnya nggak cukup, makanya santri bareng-bareng roan kerja bakti ikut membangun. Ya arsiteknya ada, tukangnya ada, komandornya ada. Nah santri itu hanya bantu bantu membangun. Kalau semuanya dikerjakan oleh kontraktor ya nggak cukup uangnya, 4 bulan aja bayarnya 50.000 ya. Nah tapi kalau sama makan itu bisa 300.000 lah kurang lebih. Jadi makan sama bangunan itu sekitar 300.000. Kalau makannya sederhana itu ya, yang cukup itu di pesantren 300.000. 300.000 kalau sekarang bayar kos aja banyak yang 500.000 ke atas ya kan, itu tanpa makan. Di pesantren 300.000 per bulan itu cukup untuk bangunan dan makan. Nah dari mana kalau untuk membangun pesantren ya mana cukup uangnya. Makanya santri memang itu di roan kerja bakti gantian ya, karena mereka sadar ya untuk nyumbang uang aja nggak punya, makanya yang mereka punya tenaga ya kerja bakti bareng-bareng atau roan. Kok ini dianggap perbudakan gimana? Kemudian saya mana tadi lupa. Ini kemudian yang kedua, nilai-nilai fundamental dalam kultur pesantren. Kultur pesantren dibangun di atas nilai-nilai universal Islam seperti ikhlas ya, ketulusannya dalam belajar dan beramal. Itu jelas ya, dan ini nggak hanya di pesantren tapi di semua lembaga keislaman. Itu juga mengajarkan keikhlasan, tawadhu, kerendahan hati terhadap guru dan ilmu. Nah ini istilah tawadhu atau rendah hati terhadap guru dan ilmu itu kan prinsip universal ya. Tapi pada implementasinya, pada penjentawahannya, pada representasinya itu kan berbeda-beda. Itu biasanya tergantung adat dan istiadat. Kalau pesantren-pesantren di Jawa memang itu kesalaman ke kiai itu ada yang membungkuk, bahkan ada yang menunduk dan sebagainya. Tapi kalau pesantren-pesantren di luar Jawa itu nggak sampai segitunya, karena penjentawahan atau representasi dari tawadhu rasa tawadhu atau kerendahan hati itu memang biasanya diungkapkan itu tergantung adat dan budaya lokal ya. Tentu saja masyarakat Jawa itu berbeda dengan masyarakat Melayu, berbeda dengan masyarakat Dayak, berbeda dengan masyarakat Makassar, itu beda-beda ya. Dan tawadhunya itu sama, unsur tawadhunya sama, cuma nanti ekspresinya itu yang berbeda-beda. Nah, yang di surat kemarin kan ketika santri dianggap hulu, dianggap berlebihan sampai jalan meraka dan sebagainya. Dan ya, itu kan biasanya diserahkan ke adat dan istiadat masing-masing. Tapi intinya ketika adat itu tidak bertentangan dengan syariat itu nanti diperbolehkan. Yang nggak diperbolehkan kan itu ketika adat bertentangan dengan syariat, misalnya kasus bullying gitu kan, sampai ada yang meninggal. Nah itu jelas-jelas tidak jelas-jelas bertentangan dengan syariat, maka itu bisa diproses hukum ya. Dan memang ada pesantren yang seperti itu kan, pesantren yang santrinya dibully sampai ada yang meninggal, memang ada, dan itu sudah diproses hukum. Jelas-jelas itu secara syariat salah ya kan, secara hukum salah. Atau ada kasus yang pelecehan seksual di pesantren ya, ini secara hukum salah, secara syariat salah, jelas harus ditindak secara hukum, jelas ya. Tapi kalau ada adat yang sifatnya lokal seperti cium tangan, menunduk dan sebagainya, atau berjalan agak jongkok, nah itu kan itu diskusi dalam ranah budaya. Nanti kita bisa diskusi di lain waktu lah, apakah itu pantas apa enggak, kemudian ukuran pantas dan enggaknya itu seperti apa. Kalau kita melihat dengan kacamata modern itu enggak, kayaknya kok gitu sih. Tapi kalau kita melihat dengan kacamata kearifan lokal, ya enggak, ini kan enggak melanggar hukum. Nah, nanti kita bisa berdebat di situ. Terus kemudian
Di pesantren juga menerapkan adanya nilai-nilai kesabaran. Ini kesabaran dalam menempuh jalan panjang ilmu. Jadi kalau misalnya belajar di pesantren-pesantren tradisional itu banyaknya lama-lama. Ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, bahkan ada yang 20 tahun ya. Berbeda kalau di pesantren-pesantren modern atau pesantren-pesantren sintetis, itu biasanya paling 6 tahun, biasanya 6 tahun. Karena di pesantren-pesantren modern itu banyak kalau belajar di pesantren-pesantren modern itu biasanya mulai belajar SMP, SMA biasanya lulus ya. Jadi siangnya belajar di sekolah formal SMP atau SMA, nanti siang saya malam belajar di pesantren, itu kebanyakan 6 tahun kalau di pesantren-pesantren modern. Ya bagus, tapi kan untuk pendalaman ilmu kurang dalam ya. Tapi kalau di pesantren tradisional yang murni belajar kitab, murni belajar kitab-kitab Islam, itu sampai puluhan tahun, benar sampai puluhan tahun. Guru saya saja di pesantren Lirboyo dulu ada yang sampai 9 tambah 9, 18 tahun ya. Iya, 18 tahun. Sangat-sangat lama. Dan itu perlu kesabaran, benar ya, kalau belajar 19 tahun itu benar-benar butuh kesabaran itu. Kemudian ada ta'awun, itu tolong-menolong dan solidaritas sosial. Jadi santri itu belajar makan bareng-bareng, tidur bareng-bareng, kadang ya tadi kerja bakti atau roan bareng-bareng, itu memang harus kekompakannya harus melatih nilai-nilai kekompakannya. Kemudian juga adab ya, penghormatan terhadap sesama dan terutama pada guru atau kiainya. Nah, dalam kitab Ta'limun Ta'lim yang dikarang oleh Syekh Sarnusi dikatakan, man lam yahtamil dzula ta'allumi sa'atan baqiya fi dzulil jahli abadan. Yang kurang lebih terjemahnya, barang siapa tidak sanggup menanggung sedikit kehinaan dalam belajar, maka ia akan tetap dalam kehinaan kebodohan selamanya. Ungkapan ini menggambarkan salah satu nilai kunci pesantren, yaitu kerendahan hati dalam menuntut ilmu. Di pesantren, santri dilatih hidup sederhana, menghormati guru, dan menjauhi sifat sombong intelektual. Kemudian yang ketiga, kultur kolektif dan kemandirian. Jadi salah satu ciri paling menonjol dalam kultur pesantren atau culture pesantren atau budaya pesantren adalah semangat kebersamaan dan kemandirian. Santri terbiasa hidup dalam komunitas yang egaliter, tidak ada batasan sosial antara yang kaya dan si miskin. Mereka memasak bersama, mencuci sendiri, mengatur jadwal belajar dan saling membantu. Nah, di sini kalau sesama santri memang ada budaya egaliter. Jadi santri kok seperti feudalisme, seperti kerajaan dan sebagainya. Kalau santri ke guru memang ada adab-adab yang memang dipegang oleh para santri. Tapi kalau sesama santri itu biasanya egaliter. Kalau dulu saya pernah mondok di Magelang itu, terutama di Pondok Tegalrejo itu, kalau si kaya dan si miskin itu hampir nggak ada bedanya. Dalam artian misalnya ya, si kaya di transfer uang dari orang tuanya sekian ratus ribu ya, kemudian si miskin transfer uang oleh orang tuanya juga mungkin sekian berapa ribu gitu ya. Itu nanti saya nggak tahu sekarang ya, kalau dulu yang saya pernah di situ, kalau kirimannya berlebih itu ditahan sama para pesantren ya, ditahan dulu, nanti bulan depannya baru dikasihkan. Jadi ada batas ambang minimal ya. Nah, misalnya batas segini ya. Misalnya santri ini orang kaya. Misalnya contohnya gini, contohnya batas maksimal kiriman ke santri misalnya 500.000 per bulan misalnya gitu ya. Kalau ini ada santri kaya sama orang tuanya dikirim 1 juta misalnya. Misal 1 juta ya. Nah, nanti yang 500.000 dikasihkan, yang 500.000 ditahan sama pesantren, dikasihkannya bulan depan. Nah, kenapa seperti itu? Biar nanti si kaya biar nggak bisa foya-foya dan si miskin nggak minder. Jadi ada aturan seperti itu ya. Jadi ada ambang batas kiriman ya. Kalau melebihi ini ditahan dulu, dikasihkan bulan depannya ya. Jadi biar si kaya dan si miskin itu sama-sama merasakan hidup sederhana seperti itu. Itu kalau di Tegalrejo dulu ya. Nggak tahu sekarang masih apa nggak peraturan seperti ini.
Jadi memang sama santri kayak baik sekaya semiskin egaliter kesetaraan. Nah kalau soal adab kepada guru itu lain lagi. Dan nilai ini sesuai dengan sabda Nabi yang berbunyi al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Jadi yang kurang lebih artinya seorang mukmin terhadap mukmin lainnya bagaikan satu bangunan, yang satu menguatkan dan yang lain. Ini hadis dari Imam Bukhari ya. Jadi spirit inilah yang menjadikan pesantren tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai miniatur masyarakat Islam, miniatur masyarakat Islam yang hidup dengan prinsip saling tolong menolong dan ukhuwah. Selain itu, santri dilatih mandiri secara ekonomi dan sosial. Saya ulangi lagi karena ada suara motor. Selain itu, santri dilatih mandiri secara ekonomi dan sosial. Banyak pesantren yang mengembangkan unit usaha seperti koperasi, pertanian, percetakan hingga digitalisasi dakwah. Ini menunjukkan bahwa kultur pesantren bersifat dinamis dan mampu beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Nah, di sini memang banyak pesantren yang ini membuat badan usaha yang dipunyai oleh pesantren. Salah satunya kan pesantren di Sidogiri itu sangat bagus ya. Walaupun pesantren salafiyah, pesantren tradisional, tapi pesantren tersebut sangat-sangat mandiri. Jadi di situ yang setahu saya itu punya punya lahan pertanian, punya lahan perkebunan, punya toko-toko retail dan sebagainya. Itu asetnya sudah tembus puluhan miliar, bahkan ada yang berkata sampai ratusan miliar. Nah, jadi santri-santri di situ yang mungkin tidak mampu itu bisa dapat beasiswa ya, atau keringanan belajar. Jadi memang dari dulu kan memang santri itu tidak ada dana bos untuk pesantren, itu enggak ada. Kalau sekarang setahu saya itu ada, tapi tidak semua pesantren ya, hanya pesantren-pesantren tertentu. Dan ini juga program baru. Nah, kalau zaman dulu, terutama di zaman di era Orde Baru, pesantren itu sudah dipinggirkan, bahasa kasarnya, dianaktirikan. Makanya kiai misalnya kiai menerima amplop memang ada ya, ada. Tapi seandainya kiai menerima amplop pun itu nggak bisa disalahkan, karena pertama itu hadiah itu memang boleh. Nabi sendiri itu pernah menerima hadiah dari beberapa sahabatnya. Yang kedua, memang kiai itu nggak digaji, kiai itu bukan PNS. Nah, makanya mereka biasanya kiai-kiai tersebut itu mandiri, punya badan usaha sendiri ya. Jadi kalau kiai kok kaya raya atau banyak yang kaya raya, memang banyak kiai yang kaya, tapi itu bukan dari hasil amplop santrinya, itu dari hasil usahanya sendiri. Karena kiai-kiai itu banyak menjadi wirausahawan, bukan karena amplop. Amplop itu paling berapa sih untuk makan, untuk memberi makan santri sehari aja kadang nggak cukup. Sampai tadi mana? Sudah. Kemudian yang keempat, kultur keilmuan dan kritis. Nah, ini yang sering disalahpahami juga, kalau santri itu dianggap jumud dan sebagainya. Jadi meskipun dianggap tradisional, kultur pesantren memiliki fondasi intelektual yang kuat. Diskusi seperti bahsul masail dan debat ilmiah menjadi tradisi penting dalam memperkaya wawasan santri. Metode ini mengajarkan berpikir kritis dan analitis terhadap masalah keagamaan, sosial, bahkan politik ya. Jadi dalam pesantren itu juga ada budaya debat-debat ilmiah, bukan hanya sekedar debat pepesan kosong seperti di acara-acara debatnya para pejabat itu ya. Mohon maaf ya. Tapi di pesantren juga punya tradisi debat ilmiah yang disebut dengan bahsul masail. Itu kalau sudah santri debat antar santri, itu argumen-argumen, dalil-dalil keluar semua. Kitab-kitab yang mulai kitab-kitab kecil sampai kitab-kitab yang tebalnya segini sampai puluhan jilid itu keluar semua. Dan itu berlangsung berjam-jam. Ini yang kadang orang awam nggak tahu, atau masyarakat yang non pesantren itu nggak tahu. Dan Pondok Pesantren Lirboyo itu salah satu pesantren yang paling aktif menulis jurnal-jurnal ilmiah dan mengeluarkan buku-buku setiap tahunnya. Karena setiap tahun itu lulusan pesantren diwajibkan untuk menulis buku, entah 1 buku, 2 buku, atau 3 buku. Dan sekarang kan sudah banyak kan buku-buku Lirboyo yang beredar di penerbit-penerbit besar.
Nah, itu salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah pesantren Lirboyo. Dalam manakib dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i ya, Imam Syafi'i pernah berkata seperti ini. Ma nadhartu ahadan fa ajabtu an yukhti'a wa ma nadharani ahadun fa ahbabtu an yukhti'a. Yang kurang lebih terjemahnya, aku tidak pernah berdebat dengan seseorang lalu aku berharap ia salah. Aku juga tidak ingin orang yang berdebat denganku berharap aku salah ya. Jadi debat ini menjadikan semangat dasar Rasul Masail di pesantren bahwasanya mencari kebenaran bukan kemenangan. Jadi santri itu kalau sudah berdebat memang apalagi kalau ada kopi ya bisa berdebatnya bisa berjam-jam. Tapi setelah berdebat ya biasa ngopi bareng dan sebagainya, nggak ada masalah ya. Nggak bahkan kalau yang saya lihat tuh kalau debat-debat di TV ya kalau sudah panas kontu-kontuan kadang orangnya nggak salaman aja nggak mau. Kalau sudah selesai debat kadang diajak salaman nggak mau. Tapi kalau di pesantren kadang debat sengit seperti ini, saling bantah-bantahan argumen. Kalau sudah selesai ya ngopi bareng lagi. Nah, kadang masalah ini santri lebih unggul oleh masalah debat-debat dan sebagainya. Itu bab 1 dan bab 2. Sekarang kita bab 3-nya, yaitu pesantren sebagai lembaga sosial dan pembentuk karakter bangsa. Jadi pesantren tidak hanya berperan dalam ranah pendidikan agama, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang membentuk moral masyarakat Indonesia. Dalam sejarah perjuangan bangsa, pesantren menjadi basis perlawanan terhadap penjajahan dan sumber inspirasi bagi gerakan kebangsaan. Jadi memang di era kemerdekaan itu banyak laskar-laskar santri yang ikut berjuang bersama TKR ya. Nah, TKR itu adalah Cikal Bakal dari TNI. Nah, itu dulu banyak sekali pesantren-pesantren yang ikut berjuang. Karena di pesantren-pesantren, khususnya pesantren tradisional kan itu kan juga mengajarkan ilmu silat ya. Walaupun sekarang kesannya persilatan itu dianggap dicap negatif kan, beberapa perguruan silat kan sekarang dicap negatif. Tapi dulu ketika era kemerdekaan, khususnya ketika santri-santri yang belajar silat, itu benar-benar digunakan untuk berjuang, untuk melawan penjajahan. Kiai pesantren bukan hanya pendidik, tetapi juga agen sosial yang menanamkan nilai kejujuran, disiplin, dan nasionalisme religius. Menurut Gus Dur, dalam Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan ya, yang diterbitkan di Jakarta tahun 2001, pesantren adalah bentang terakhir kebudayaan Islam di Nusantara atau Islam Nusantara yang menjaga moral masyarakat dari arus sekularisasi dan hedonisme. Dan kita sudah tahu ya bahwasanya memang dunia sekarang itu dunia yang sekuler, hedonis, liberal, yang tadi semuanya apa-apa dinilai dengan materialistik ya. Makanya ada seorang influencer yang guru gembul dikatakan pernah bilang gini kan, coba mana pesantren lulusannya dari jadi apa saja coba. Nah ya kalau tolak ukurnya materialistik ya itu ya kacau itu. Masa ya semua itu harus syukur, maksudnya kalau jadi pejabat itu hebat, kalau jadi petani itu nggak hebat gitu ya. Kalau jadi DPR hebat, kalau jadi misalnya tukang kebun nggak hebat. Yo kacau logikanya seperti ini. Padahal guru gembul sendiri kan mengatakan ukuran kesuksesan itu bukan jabatan dan sebagainya. Dia memang guru gembul itu kritis, tapi kadang-kadang omongannya itu sering membalik dirinya sendiri. Nggak tahu orang itu sadar apa enggak. Jadi semua itu ada perannya masing-masing ya. Petani itu hebat ya, hebat karena kita makan, presiden makan pun dari beras para petani ya kan. Anggota DPR makan juga hasil jerih payah dari petani ya. Kalau di negara-negara berkembang memang petani itu bukan pekerjaan idola ya. Atau tukang kebun misalnya itu bukan pekerjaan yang diinginkan. Tapi kalau di negara-negara maju, di Amerika, di Finlandia, di Norwegia, petani itu salah satu pekerjaan yang menghasilkan cuan paling tinggi karena di situ mungkin teknologinya sudah maju, risetnya maju dan sebagainya. Itu mereka itu dihormati karena orang bisa makan karena ya hasil jerih payah para petani ya.
kita mungkin apa, petani dengan dokter itu ya setara ya. Jadi orang sakit pas larinya ke dokter, orang makan karena petani ya. Kalau di negara-negara maju itu semuanya dihormati, egaliter dan setara ya. Kalau di negara-negara berkembang itu kadang pekerjaan tertentu dianggap hina, kemudian pekerjaan yang ini dianggap wow. Padahal itu kalau benar-benar menerapkan prinsip egalitarisme, prinsip kesamaan itu harusnya semua profesi dihormati karena itu ada fungsinya masing-masing. Nilai-nilai yang dibentuk di pesantren seperti ikhlas, kerja keras, kesederhanaan, dan pengabdian menjadi fondasi etika sosial bangsa. Karena itu pesantren tidak bisa dipisahkan dari sejarah masa depan Indonesia. Kemudian bab yang keempat yaitu adalah pesantren Lirboyo sebagai representasi kultur tradisional Islam Nusantara atau Islam di Nusantara. Poin pertama, sejarah dan identitas pesantren Lirboyo. Jadi pesantren Lirboyo merupakan salah satu pesantren tertua dan terbesar di Indonesia yang terletak di Kota Kediri, Jawa Timur. Didirikan tahun 1910, berarti sebelum Indonesia merdeka, oleh Ki Haji Abdul Karim atau yang akrab disebut dengan Mbah Manap. Ya. Lirboyo tumbuh menjadi simbol kuat dari tradisi pesantren salaf atau pesantren tradisional yang mempertahankan metode pendidikan klasik berbasis tafaqquh fiddin atau pendalaman ilmu agama. Jadi memang ini kan pesantren Lirboyo ada pesantren pusat atau pesantren induk, itu khusus belajar agama, khusus belajar kitab kuning. Nanti juga ada pesantren unit yang mengajarkan sintetis, jadi belajar agama dan belajar formal di sekolahnya. Ada juga unit Arisalah yang itu pesantrennya modern sekali, bersih sekali, bagus sekali. Saya mana tadi? Pesantren Lirboyo sejak awal berfungsi bukan sekedar sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga pusat pembinaan moral dan sosial umatnya, serta benteng pertahanan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau kita menyebutnya sebagai Islam moderat. Ya. Keistimewaan Lirboyo terletak pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara keteguhan tradisi dan kemampuan adaptasi sosial, yang menjadikan pesantren ini tetap relevan di tengah perubahan zaman. Nah, jadi ini walaupun pesantren tradisional, walaupun pesantren salafiyah, ya, tapi pesantrennya masih tetap banyak, masih puluhan ribu. Sekarang aja kurang lebih sekitar 50.000 ya. Ada yang mengatakan 55.000. Nah ini kalau dijelaskan secara kacamata materialistik itu nggak mungkin. Nah, mau ke pesantren mau ambil jurusan apa, nanti kerjanya apa? Kalau di ukurannya materialistik ya itu nggak cukup. Tapi kalau ukurannya keberkahan dan sebagainya itu baru baru bisa dimengerti. Dan mungkin masalah nanti berkah dan sebagainya nanti kita bisa berdebat di lain sesi ya. Nanti ada sesinya sendiri. Dalam pandangan peneliti Islam, peneliti pesantren Martin van Bruines, pesantren seperti Lirboyo merupakan bentuk Islam tradisional yang hidup. Ya. Bukan sekedar sisa masa lalu, melainkan sistem sosial yang secara aktif memproduksi dan mereproduksi nilai-nilai Islam lokal melalui otoritas kiai, kitab kuning, dan kultur keilmuan. Beliau mengatakan pesantren-pesantren di Jawa Timur adalah lembaga pendidikan dan sosial yang dinamis, bukan museum tradisi. Dengan corak keilmuan fikih yang kuat, pesantren Lirboyo menempatkan fikih mazhab Syafi'i sebagai kerangka berpikir utama, sembari mengajarkan akidah Asy'ariyah dan tasawuf Ghazaliyah. Kombinasi ketiganya melahirkan identitas khas pesantren tradisional yang berpijak pada 3 pilar Ahlus Sunnah wal Jamaah, fikih, tauhid, dan tasawuf. Jadi memang dalam Islam secara garis besar ya, secara utuh ya, itu kan nanti ada dua pemikiran mainstream. Yang satu bernama Syiah, tapi ini minoritas di dunia, itu minoritas mungkin sekitar 5% atau 4% ya, yang pusatnya di Iran. Nah selain Syiah ini nanti Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini nanti dibagi-bagi lagi. Tapi ciri khas dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang di sebagian besar di dunia Islam diakui itu biasanya ada 3 ciri khas, yaitu
dalam bidang fikih atau hukum Islam, biasanya kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu biasanya menganut mazhab fikih tertentu yang 4 ya. Kalau di Indonesia dan Malaysia itu biasanya menganut fikih mazhab Syafi'i. Kemudian di sebagian besar negara-negara Timur Tengah seperti India, Pakistan, Afghanistan, sebagian Iran, kemudian apalagi Suriah, Irak itu biasanya fikihnya mazhab Hanafi. Kemudian negara-negara Islam di Asia, di Afrika Utara seperti Mesir, Tunisia, Aljazair, Maroko dan sebagainya itu biasanya fikihnya mazhab Maliki. Kalau di Arab Saudi itu fikihnya mazhab Hambali. Nah, ini ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau dalam fikih biasanya menganut salah satu dari 4 mazhab fikih. Kemudian kalau dari segi akidah atau tauhid atau teologi itu biasanya menganut akidah, kalau nggak syariah dia Maturidiyah ya. Kalau Indonesia kebetulan akidahnya adalah syariah ya, yang dikenal dengan metode belajar sifat 20. Kalau di India, Pakistan itu Maturidiyah ya. Kemudian kalau dari segi tasawuf ya, itu biasanya menganut pemikiran-pemikirannya Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Karena tasawuf itu kan banyak macamnya, tapi tasawufnya Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid adalah tasawuf yang moderat, yaitu tasawuf yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nanti memang ada tasawuf yang itu menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah atau dianggap menyimpang ya, seperti tasawufnya Al-Halaj itu tasawuf yang dianggap menyimpang atau oleh sebagian orang Islam malah dicap menyimpang ya. Atau tasawufnya siapa lagi itu tasawufnya Ibnu Arabi ya, itu juga tasawuf yang dianggap menyimpang atau oleh sebagian orang Islam itu sudah tidak menyimpang. Atau di Jawa itu ada tasawufnya Syekh Situ Jenar, itu juga dianggap menyimpang. Tapi kalau tasawufnya Al-Ghazali dan Junaid al-Baghdadi itu dianggap tasawuf yang moderat, yang sesuai dengan syariat. Nah, ini adalah ciri khas Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni. Jadi Islam terbesar di dunia adalah Islam yang manhajnya atau pemikirannya adalah pemikiran Sunni, pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang moderat. Tadi ciri khasnya 3. Kalau dalam bidang fikih mengikuti salah satu imam yang 4. Dalam bidang akidah biasanya kalau nggak mengikuti pemikirannya Asy'ariyah ya Maturidiyah. Dalam bidang tasawuf itu biasanya mengikuti pemikirannya Imam Ghazali atau Imam Junaid al-Baghdadi ya. Walaupun nanti ada gerakan lagi yang namanya gerakan Salafi di Arab Saudi ya, atau Wahabi atau Salafi. Itu adalah sebenarnya pecahan dari mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi dalam mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal itu ada ulama besar yang nama Ibnu Taimiyah, itu lebih konservatif lagi. Kalau punya murid namanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah sama. Kemudian nanti ada ulama namanya Muhammad bin Abdul Wahab yang bekerja sama politik dengan Raja Ibn Saud ya, yang nanti mengembangkan pemikirannya Ibnu Taimiyah, yang nanti lahirlah paham Wahabi atau Salafi di abad ke-19 ya. Itu ketika Raja Saud itu memerdekakan diri dari Kesultanan Turki Utsmani yang dibantu oleh Inggris ya. Jadi Raja Ibn Saud bekerja sama dengan Inggris untuk memerdekakan diri dari Kekaisaran Turki Utsmani yang ketika itu sudah lemah. Kemudian struktur sosial dan sistem keilmuan di Lirboyo. Struktur sosial di Lirboyo menggambarkan hierarki khas pesantren. Kiai, ustadz, dan santri senior atau musyrif atau mustahik atau apapun sebutannya, dan santri biasa. Relasi di antara mereka bukan relasi hierarkis, melainkan relasi moral dan spiritual yang berlandaskan barokah dan ta'zim atau penghormatan. Nah, ini yang mungkin disalahpahami ya. Ketika santri menghormat kepada gurunya, itu memang bukan kok kiai mempermudah santri, enggak. Itu adalah wujud ekspresi ta'zim dan hormat kita kepada seorang kiai.
Nah, itu ekspresinya dan menghormati guru itu kan nilai-nilai Islam yang universal, yang umum. Tapi ekspresinya itu biasanya memang diserahkan ke budaya masing-masing atau ke adat masing-masing ya. Kalau budaya di Timur Tengah, di Arab, itu menghormati guru, kadang itu mencium keningnya guru atau menyentuh kepalanya si guru. Nah, itu kalau diterapkan di Jawa bisa digampar gitu. Karena adatnya itu berbeda. Atau misalnya di Jepang menghormati guru dengan ruku atau menundukkan badan, atau bahkan ada yang sujud ya kalau misalnya ke orang tua. Nah, kalau diterapkan di Indonesia itu juga aneh. Nah, ini hanya masalah budaya sebenarnya, masalah ekspresi budaya. Tapi nilai-nilai universal yang dipegang itu kan sama, takzim atau menghormati guru. Adapun ekspresinya itu memang diserahkan ke adat istiadat masing-masing. Jadi sebenarnya nggak perlu dipertentangkan. Kiai di Lirboyo tidak hanya berperan sebagai pengajar ilmu, tetapi juga sebagai teladan spiritual dan moral. Mereka dipandang sebagai penerus sanad keilmuan para ulama terdahulu. Dalam tradisi pesantren, konsep sanad merupakan jantung legitimasi otoritas ilmiah dan spiritual. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, beliau berkata, al-ilmu la yukhadhu min suhaifatin walakin yukhadhu min afwahir rijal. Yang kurang lebih terjemahannya, ilmu itu tidak diambil dari lembaran kertas, tetapi dari lisan para guru yang terpercaya. Jadi kalau kita belajar memang harus ada seorang yang membimbing, ya, seorang yang membimbing, yang nanti ketika kita salah, kita dibetulkan. Dan itu berlaku tidak hanya di pesantren, ya, tidak hanya di ilmu agama, tapi di semua bidang keilmuan sebenarnya. Dan misalnya gini, kita sakit, kita larinya kemana? Ke teman kita yang pintar atau ke dokter? Pasti larinya ke dokter kan? Kenapa dokter dipercaya? Karena dokter itu punya sanad keilmuan, yaitu mereka pernah kuliah kedokteran. Nah, itu kan sebenarnya adalah transmisi sanad keilmuan. Walaupun kita punya teman yang jenius, yang pintar, yang mungkin dia sudah membaca ratusan buku kedokteran, ya. Nah, ketika kita sakit, beranakah kita berobat ke teman kita yang pintar tadi, yang pernah membaca ratusan buku kedokteran? Pasti kita nggak mau. Pasti kita larinya ke dokter beneran, ke dokter yang sudah benar-benar dapat sanad keilmuan kedokteran, yang dapat ijazah kedokteran, yang dokter yang sudah praktek, ya kan, seperti itu kan. Itu di kedokteran. Atau misalnya kita ke teknik sipil kebangunan, kita punya teman yang pintar sekali, ya, dan dia sudah membaca ratusan buku arsitek dan sebagainya. Ketika kita mau bangun rumah atau bangun yayasan atau bangun masjid, pasti kita larinya ke arsitek, ya kan? Pasti kita larinya ke teknik sipil, ya. Kita larinya ke orang yang pernah kuliah arsitek dengan sanad yang benar, bukan ke teman kita yang pintar jenius tadi yang sudah membaca buku-buku arsitek, kan enggak kan? Nah, sama juga di dunia keilmuan. Kalau kita ada masalah-masalah agama, ya larinya jangan ke influencer, larinya jangan ke guru gembul. Saya mohon maaf, guru gembul ya, saya bukan ke bencana, enggak, tapi Anda itu nggak pernah pesantren, Anda hanya belajar dari buku terjemahan, jadi tolong sadar posisi gitu ya. Kalau kita ada masalah-masalah agama, larinya tolong ke kiai, ke ustadz, ke orang-orang yang pernah belajar di pesantren atau pernah belajar di Universitas Islam. Larinya ke Adi Hidayat, ke Ustadz Adi Hidayat, oke. Larinya ke Ustadz Abdul Somad, oke. Karena beliau orang yang pernah belajar di pesantren dan pernah belajar ilmu di Timur Tengah dengan cukup lama dan punya sanad keilmuan yang jelas. Larinya jangan ke influencer dadakan lah. Larinya ke guru gembul, ke Harry Pras, ke Dodi Sefriadi, orang-orang yang pernah nggak belajar buku pesantren, yang nggak pernah belajar bahasa Arab secara intens, tahu-tahu kok komentar-komentar tentang ulama dan sebagainya. Anda itu siapa? Nah, ilmu nahwu sorof aja nggak bisa, mau berfatwa. Ini kadang saya aneh dunia sekarang. Orang yang nggak pernah belajar ilmu nahwu sorof, nggak pernah belajar tafsir, nggak pernah belajar hadis, yang hanya belajar dari terjemahan, kok tahu-tahu berfatwa, tahu-tahu menyalahkan ulama. Loh, ini bukan kok menyombongkan diri, bukan yang arogan loh ya. Ya kita harus sadar diri lah, ya. Saya ini bukan dokter, saya ini santri, saya bukan dokter.
Maka ketika ada masalah-masalah kedokteran, saya nggak akan ikut komentar karena itu bukan wilayah saya. Dan juga ketika ada masalah-masalah terkait misalnya politik atau mungkin teknik sipil dan sebagainya, saya nggak komentar karena saya sadar diri saya bukan di wilayah itu. Walaupun saya pernah belajar sedikit masalah itu ya, pernah baca buku-buku sekilas yang mengulas hal itu, tapi saya sadar diri. Makanya orang-orang yang hanya sekedar baca-baca di terjemahan ini, saya sekali lagi bukan merendahkan, tapi tolong diingat, orang yang nggak pernah pesantren, orang nggak pernah belajar agama secara bertahap gitu ya, secara intens, orang yang nggak pernah kuliah di Timur Tengah misalnya, ya tolong sadar diri, jangan mengkritik boleh nggak sih, boleh, tapi ya tolong sadar diri, itu bukan wilayah Anda ya. Sekali lagi, orang yang masih belajar hanya mengandalkan kitab-kitab terjemah, Al-Quran terjemah, kok mengkritik orang yang sudah puluhan tahun belajar kitab kuning, puluhan tahun belajar hadis, puluhan tahun belajar tafsir, puluhan tahun belajar bahasa Arab. Itu ya ibaratnya anak SD memaki-maki profesor. Ya boleh nggak, ya boleh, tapi kan nggak, bukan kapasitasnya. Ya sadar diri lah ya. Apakah kiai nggak boleh dikritik? Kiai kan manusia biasa, salah ya bisa. Tapi kalau yang mengkritik sesama kiai, oke. Atau ustadz yang mengkritik sesama ustadz, oke. Karena itu dalam kapasitasnya, itu setara. Tapi kalau orang yang baru belajar Islam kemarin sore, yang masih mengandalkan terjemah, kok mengkritik orang yang sudah puluhan tahun belajar bahasa Arab, belajar fikih, tafsir, hadis, dan sebagainya, ini nggak berimbang. Kalau entah pun misalnya kritikannya benar, tapi itu tetap salah karena itu bukan kapasitasnya ya. Karena ada orang yang lebih mengerti tentang hal ini ya. Ya tadi yang saya katakan ya, walaupun misalnya saya belajar membaca buku 100 buku kedokteran misalnya, saya nggak akan mengkritik seorang dokter yang jelas-jelas punya sanad keilmuan, tahu metodologi dalam hal kedokteran dan sebagainya. Jadi setiap orang itu punya kapasitasnya masing-masing, dan itu sebaiknya memang jangan memasuki ruang-ruang yang sebenarnya bukan otoritas atau kapasitas Anda. Gini, kemudian sistem Kalimun Lirboyo berpusat pada pengajaran kitab kuning menggunakan metode Bandungan, ceramah kiai diikuti penjelasan makna dan sorogan, santri membaca di hadapan guru untuk dikoreksi. Dalam dua metode ini, nilai adab, tawadu, dan mujahadah lebih ditekankan dibanding sekedar hafalan teksnya. Jadi memang ciri khas pondok pesantren tradisional tadi, dua metode Bandungan dan sorogan. Walaupun sekarang banyak pondok pesantren yang mengadopsi sistem kelas. Kemudian sementara itu kegiatan musyawarah santri menjadi ruang dialektika intelektual di mana santri melatih kemampuan berargumen dalam kerangka fikih dan usul fikih. Ini mencerminkan apa yang disebut oleh Clifford Geertz sebagai moral community, komunitas moral yang memelihara keseimbangan antara ilmu, amal, dan adab. Nah, jadi santri di pesantren tradisional selain belajar dengan metode sorogan dan Bandungan, atau lagi biasanya syawir atau musyawarah, yaitu saling berdebat argumen. Dan kalau santri sudah berargumen, berdebat masalah kitab kuning, masalah realitas sosial dan sebagainya, itu sudah bukan kaleng-kaleng lagi loh. Cuman nggak tahu di YouTube ini jarang muncul ya ketika santri berdebat Basul Masail ya. Tapi kalau sudah berdebat itu sudah setara profesor doktor ya, yang saya amati itu loh. Dan juga hafalan, kalau santri-santri di pesantren tradisional kan juga sangat menjunjung hafalan ya. Biasanya hafalan kitab-kitab tertentu seperti kitab Al-Imriti, kitab Jurmiyah, kitab Alfiyah, kemudian Nauful Matlab, kitab Tajwid dan sebagainya. Itu biasanya kitab-kitab kecil itu di yang intinya atau matanya biasa dihafalin ya. Sambil nanti syarahnya atau penjelasannya itu dipahami. Karena hafalan kan nanti bisa membantu dalam pemahaman. Kemudian poin ketiga, ketahanan kultur Lirboyo dalam arus modernisasi. Di tengah derasnya arus modernisasi, pesantren Lirboyo tetap berpegang pada prinsip bahwa modernitas harus diterima tanpa kehilangan jati diri. Sebagaimana diungkapkan oleh Kiai Haji Ma'ruf Ali, salah satu pengasuh ya, atau pendiri Lirboyo yang sangat berpengaruh, beliau berkata,
kita menerima kemajuan zaman, tetapi jangan sampai meninggalkan pokok ajaran salaf yang menjadi sumber keberkahan pesantren. Nah, makanya di Lirboyo itu ada unit-unit yang silakan misalnya unit Arisalah, yaitu pesantren modern. Ya, jadi Lirboyo sebagai pesantren induk ya, nanti di samping-sampingnya itu ada pesantren unit atau pesantren cabang yang sudah membuka diri dengan atau menjawab tantangan modernitas, misalnya Pondok Pesantren Arisalah Lirboyo. Nah, itu dikelola oleh putrinya Ki Jatno Mansur ya, dan menantunya. Itu pesantren modern, pure pesantren modern ya. Jadi Pondok Pesantren Lirboyo induk sebagai tradisional, tapi unitnya itu sudah modern. Kemudian pesantren unit yang lain ya, itu masih tradisional, masih salaf, tapi sintetis ya. Dalam artian pagi hari sampai siang santrinya belajar di sekolah formal, entah sekolah formalnya di dalam pesantren atau di luar pesantren, tapi nanti siang sampai malam belajar di pondok pesantren. Itu kan sintetis dan sebagainya. Itu adalah jawaban atau reaksi pesantren Lirboyo sebagai tadi jawaban atas tantangan modern atau modernitas. Kemudian modernisasi di Lirboyo dilakukan dengan prinsip selektif, yakni menerima teknologi dan sistem manajerial modern sejauh tidak mengubah struktur nilai dasar. Misalnya, Lirboyo kini mengelola lembaga pendidikan formal seperti Madrasah Hidayatul Mutadin, Universitas Tribakti, dan lembaga pendidikan tinggi lainnya seperti Mahat Ali, namun tetap menempatkan kajian kitab kuning sebagai inti kurikulum. Jadi memang ciri khas pesantren itu memang belajar kitab kuning sebagai inti kurikulum. Tapi di situ karena mungkin sekarang butuh universitas, butuh pendidikan tinggi dan sebagainya, maka pesantren Lirboyo juga membentuk unit-unit tadi pendidikan modern seperti Mahat Ali, Universitas Tribakti, unit Arisalah dan sebagainya. Dengan demikian, Lirboyo menjadi contoh nyata bahwa tradisi bukan lawan modernitas, tetapi bisa berfungsi sebagai kompas moral bagi modernitas itu sendiri. Jadi, ketika nilai tradisional dan modernitas itu jangan dibenturkan ya, tapi itu bisa saling melengkapi. Jadi, modernitas kadang-kadang kebablasan, itu kan butuh arah, butuh kompas. Nah, kompas atau arah inilah kadang kita temukan di kultur kita temukan di pesantren-pesantren tradisional yang masih menjunjung nilai-nilainya. Kemudian bab yang kelima, tantangan framing dan counter framing terhadap dunia pesantren. Pertama, framing negatif terhadap pesantren. Dalam dekade terakhir, pesantren sering menjadi objek framing negatif di media massa. Sebagian framing muncul dari tuduhan bahwa pesantren tertinggal, kolot, anti modern, bahkan dikaitkan dengan radikalisme. Framing seperti ini sering mengabaikan fakta historis dan kontribusi sosial pesantren yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Padahal, pesantren adalah pusat peradaban Islam Nusantara yang telah melahirkan banyak tokoh nasional seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Nah, dalam teori komunikasi, framing berarti proses pembentukan makna sosial dengan menonjolkan aspek tertentu dari suatu realitas. Ya. Framing negatif terhadap pesantren sering muncul karena ketidaktahuan masyarakat urban terhadap kultur internal pesantren. Nah, di sini mungkin framing negatif yang kemarin itu mungkin karena ketidaktahuan, itu saja ya. Mungkin karena ketidaktahuan. Dan ini tugas kita sebagai para santri untuk menjelaskan nilai-nilai yang kita miliki. Dan memang nilai-nilai pesantren karena masih memegang teguh nilai-nilai tradisional, dan itu memang dianggap asing di tengah kehidupan arus modernitas itu yang sangat menjunjung tinggi mungkin materialistik, kemudian data, kemudian egaliter dan sebagainya. Kadang-kadang dianggap seolah-olah itu berbenturan dengan nilai-nilai tradisional. Padahal kalau bisa menyeimbangkan keduanya, kita bisa loh menjadi negara maju. Contoh aja di Jepang. Di Jepang walaupun negara maju, tapi nilai-nilai tradisional mereka itu nggak hilang ya. Hormat ke orang tua itu masih dijaga. Apalagi hormat ke kaisar ya. Walaupun kaisar sekarang sudah nggak punya otoritas politik ya. Hormat ke guru. Coba lihat tayangan di video.
murid-murid di Jepang kalau ketemu gurunya itu menundukkan badan juga, memang membungkukkan badan. Itu kan mirip dengan ketika santri bertemu kiainya kan sama, menundukkan badan dan cium tangan. Tapi kok kalau di Jepang dianggap maju, tapi kalau di pesantren dianggap kolot, dianggap ketinggalan zaman, bahkan dianggap feudalisme atau perbudakan. Ini media harus menjelaskan ini. Ini adalah kesalahpahaman yang cacat logika gitu loh. Masa padahal nilai-nilai kalau di Jepang tadi dipuji setengah mati, kalau di pesantren kok dihina setengah mati, ini kan cacat logika. Kemudian dalam teori komunikasi, framing berarti proses pembentukan, tadi sudah ya. Jadi framing atau penggiringan opini itu dilakukan oleh media, itu jelas. Nah, makanya tugas pesantren itu menjawab framing tersebut, bahwasanya ini bukan kok seperti ini loh, ini yang sebenarnya ini adalah nilai tradisional yang tidak bertentangan, tidak melanggar hukum, tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang universal tadi, karena Islam memang menyuruh kita untuk menghormati orang tua, menghormati guru. Adapun ekspresi kita atau interpretasi kita atau penjelasan kita terhadap menghormati guru itu nggak diatur, itu diserahkan ke budaya masing-masing, seperti itu. Menurut penelitian Islah Gusmian dalam buku Pesantren dan Produksi Wacana Islam Indonesia, narasi modern seringkali gagal memahami bahasa moral pesantren. Nah, ini dia nih, orang-orang modern kadang-kadang gagal memahami bahasa moral pesantren karena mereka kalau nggak sesuai dengan nilai modern itu dianggap jelek, padahal kan enggak. Nah, yang bersifat simbolik dan hierarkis sehingga terjadi kultur miscommunication antara dunia pesantren dan masyarakat luar. Ya tadi, karena mungkin saya anggap ini adalah miskomunikasi ya, karena adanya kegagalan komunikasi gitu aja. Dan ya mudah-mudahan ya walaupun di pesantren memang banyak kekurangan, ya namanya juga manusia kan, bukan Tuhan, pasti ada kekurangan-kekurangan. Ketika mungkin mendapat kritik dari luar ya berharap masyarakat pesantren mungkin juga mulai berbenah diri, ya kan? Mungkin ada kekurangan-kekurangan, ada korupsi dari luar, tapi ingat juga tidak semua hal yang ada di pesantren yang dianggap bertentangan dengan nilai modern otomatis salah, enggak, karena itu adalah nilai-nilai yang dijaga atau diwarisi dari leluhur turun-temurun bahkan sebelum nilai-nilai modern dari barat ini masuk. Dan sekarang coba kita lihat di barat, misalnya di Amerika yang katanya demokrasi, egaliter, setara dan sebagainya. Coba lihat kacaunya gimana. Setiap hari ada penembakan, setiap hari ada penembakan, bunuh diri di mana-mana. Orang kecanduan obatan terlarang itu sudah kayak zombie. Apakah nilai-nilai seperti itu yang mau dibawa ke Indonesia? Enggak, ya. Dan buktinya sekarang negara-negara yang masih menerapkan kerajaan itu justru lebih makmur dari Indonesia, yang katanya mendewa-dewakan demokrasi, tapi korupsi di mana-mana, pungli di mana-mana. Coba kita lihat ya, negara-negara yang feodal kan identik dengan kerajaan kan. Tapi sekarang negara-negara yang masih menerapkan kerajaan itu malah sebagian besar lebih makmur daripada Indonesia. Brunei Darussalam, Arab Saudi, kemudian negara-negara Arab seperti Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, atau negara-negara Eropa sekalipun, Spanyol, Denmark, kemudian negara-negara di Skandinavia itu kan bentuknya masih monarki, masih kerajaan ya, walaupun monarki konstitusi. Malaysia pun itu monarki loh, Malaysia itu monarki konstitusi. Nah, negara-negara yang bentuknya masih kerajaan malah justru makmur, lebih makmur dari Indonesia yang katanya mendewa-dewakan tadi demokrasi dan kesetaraan, tapi korupsi di mana-mana, pungli di mana-mana, mau aturannya ruwet, ribet. Yes. Itukah yang kalian bela? Wah, saya kalau tapi ini agak sensitif ya, main kali dibahas lah. Kemudian yang kedua, strategi counter framing pesantren. Counter framing adalah strategi melawan narasi negatif dengan membangun narasi tandingan yang bersifat fakta, nilai, dan otoritas moral. Pesantren sebagai budaya memiliki 3 kekuatan untuk melakukan counter framing ya. Suatu kekuatan moral dan spiritual. Jadi memang kita para santri, ayo kita berusaha menjelaskan ke orang luar bahwasanya apa yang ditayangkan oleh Trans 7 kemarin itu bukan seperti itu kenyataannya, tapi tentu saja dengan bahasa yang santun ya.
Yang pertama, kekuatan moral dan spiritual. Pesantren menampilkan wajah Islam yang rahmatan lil alamin. Dengan menonjolkan ajaran tasawuf dan akhlak, pesantren menegaskan bahwa Islam bukan kekerasan, tapi kelembutan dan kasih sayang sebagaimana sabda Nabi, innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak, yang terjemahnya, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi misalnya ada kemarahan, misalnya ada demo, oke lah. Demo itu kan boleh ya, boleh secara undang-undang itu kan memang boleh diperbolehkan. Tapi dengan cara yang santun seperti itu. Kemudian kekuatan intelektual dan tradisi ilmiah. Pesantren memiliki sistem keilmuan yang kuat dan bersambung langsung dengan sanad ulama melalui pengajaran kitab klasik dan metodologi berpikir kritis dalam fikih. Ya, pesantren dapat menampilkan diri sebagai lembaga yang berilmu rasional, bukan dogmatis. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pesantren Lirboyo itu setiap tahun itu mengeluarkan buku-buku ilmiah, dan mungkin setelah ini tahun depannya mungkin akan keluar ya buku yang mudah-mudahan akan keluar buku yang menjelaskan tadi nilai-nilai di pesantren, mudah-mudahan keluar lah. Nah, karena memang pesantren Lirboyo itu sangat sering sekali ya, termasuk yang rutin mengeluarkan buku-buku setiap tahun, buku-buku ilmiah tentunya. Kemudian kekuatan ketiga, kekuatan kultur dan sosial. Pesantren merupakan lembaga yang hidup di tengah masyarakat. Santri tidak hanya belajar, tetapi juga berinteraksi sosial melalui kegiatan dakwah, gotong royong, dan pelayanan masyarakat. Ini menjadikan pesantren sebagai lembaga yang berakar kuat dalam kultur rakyat Indonesia. Counter framing juga dilakukan melalui pemanfaatan media digital oleh santri dan alumni. Banyak pesantren kini aktif di platform YouTube, Instagram, dan TikTok menampilkan konten dakwah yang menyejukkan dan edukatif. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren tidak menolak modernitas, melainkan menaklukkannya untuk tujuan dakwah. Memang kalau biasanya santri-santri masih belajar di pesantren itu memang biasanya masih dilarang untuk bermain media sosial, karena itu dianggap nanti akan mengganggu dalam proses belajar mengajar. Tapi nanti alumninya biasanya atau orang yang sudah keluar pesantren itu biasanya kuat dalam dunia dakwah, khususnya dakwah digital ya. Dan mungkin dengan adanya kejadian ini, semoga semakin banyak santri yang menyuarakan ide dan gagasannya di platform-platform media digital ya. Karena media digital itu kan seperti samudra ya, kita nggak bisa mengatur ombaknya ya. Karena framing negatif, ujaran kebencian itu pasti akan selalu ada. Nah, kita nggak bisa menyetop ini. Nah, menyetopnya dengan apa? Dengan membuat konten-konten yang menyejukkan, yang inspiratif, yang Islami dan sebagainya. Itu dengan cara itu. Jadi kalau dalam dunia algoritma itu ya, ketika ada isu kemudian digodok, itu pasti akan naik ya. Nah, kalau kita menekan ini nggak bisa. Kita menekan agar nggak naik itu nggak bisa. Apalagi kalau media besar, apalagi kalau punya pasukan buzzer, itu pasti algoritmanya akan naik ya. Nah, caranya ini dibuang nggak bisa. Caranya dengan apa? Dengan membuat narasi-narasi tandingan atau narasi-narasi yang menjelaskan atau narasi-narasi yang positif. Nah, ini lama-lama akan tenggelam. Jadi akan tertimbun. Nah, tapi itu memang perlu kekompakan ya. Jadi narasi negatif di algoritma itu hanya bisa dikalahkan dengan narasi positif tandingan. Nanti juga akan timbul dengan sendirinya. Kemudian bab yang kelima, relevansi kultur pesantren di era modern dan digital. Yang satu, kultur pesantren sebagai alternatif krisis moral modern ya. Jadi era modern menghadirkan kemajuan teknologi yang luar biasa. Nah, itu sudah diakui ya. Tetapi juga menimbulkan krisis moral dan spiritual. Dalam konteks ini, kultur pesantren hadir sebagai alternatif peradaban yang menawarkan keseimbangan antara ilmu dan akhlak. Nilai-nilai seperti ikhlas, tawadu, disiplin, dan ta'zim kepada guru, kepada alim, kepada ilmu menjadi obat bagi masyarakat yang terjebak dalam hedonisme dan individualisme. Hedonisme artinya berfoya-foya seperti itu ya. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, al-ilmu bi khairi amalin jununun wal amalu bi khairi ilmin la yakunu.
Ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu tidak mungkin terjadi. Jadi di dunia modern yang apa-apa serba materialistik ya, itu orang biasanya haus akan keilmuan yang bersih, yang murni, yang ikhlas, dan itu mungkin pesantren bisa jadi alternatif ya. Jadi apa-apa bukan hanya soal rating, bukan soal materi, tapi ada nilai-nilai yang tidak bisa dibeli dengan uang dan itu biasanya ada di pesantren. Kemudian pesantren sebagai model pendidikan humanis dan holistik, artinya sistem pendidikan pesantren menekankan pendidikan karakter ya, tarbiyah khuluqiyah, yang menumbuhkan keseimbangan antara akal, hati, dan tindakan. Kiai Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Adabut Ta'lim menjelaskan, inna thaliba la yanalul ilma illa bita'alumi wa bil adabi qabla ilmi, yang terjemahnya, seorang penuntut ilmu tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan belajar, dan dengan adab sebelum ilmu, Nah, dengan prinsip ini, pesantren mengajarkan pendidikan yang tidak terjebak pada angka dan gelar, melainkan membentuk manusia yang berakhlak dan bertanggung jawab. Jadi kan zaman sekarang orang sangat mendewa-dewakan angka, rapotmu berapa, nilaimu berapa, gelarmu apa, dan faktanya coba sekarang sarjana yang nganggur berapa ribu ya. Kemarin ada postingan sarjana mau ngantri, saya nggak tahu ini benar apa salah ya, ada restoran seblak ya yang membuka lowongan kerjaan, itu yang ngantri ratusan, dan itu hampir semuanya sarjana. Coba dibayangkan, jadi kelar yang diagung-agungkan, angka yang diagung-agungkan, ternyata hanya untuk berhimpit-himpitan mencari kerja atau mengantri jadi karyawan seblak. Ini bukan kok saya merendahkan, enggak ya, tapi kan artinya gelar itu enggak menjamin ya. Bahkan apa yang kita pelajari di sekolah, di universitas, kadang itu nggak berlaku di dunia kerja. Banyak kan teman-teman sudah ngalami, saya yakin, punya ijazah S1 bahkan S2 atau punya ijazah SMK, ternyata kerja di bidang yang bukan apa yang dipelajari dulu, atau mungkin pernah bidangnya mungkin hampir mirip, tapi pada prakteknya ternyata beda lagi ya. Ya tentu saja belajar formal penting, sangat penting. Belajar agama tapi juga penting, dan itu kalau bisa memang dua-duanya. Tapi kalau nggak bisa, tolong jangan dibentur-benturkan gitu ya. Karena kita nggak tahu apa yang ada di masa depan yang menjamin kita, apakah ilmu kita, apakah pengalaman kita, atau sertifikat kita, atau ijazah kita nggak tahu. Kemudian dengan prinsip ini, pesantren mengajarkan pendidikan yang tidak terjebak pada angka dan gelar, melainkan membentuk manusia yang berakhlak dan bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir atau penutup ya, pesantren dengan segala kekayaan historis dan kulturalnya merupakan benteng moral dan intelektual bangsa Indonesia. Kultur pesantren yang berakar pada nilai-nilai keikhlasan, penghormatan terhadap ilmu, kehidupan kolektif yang sederhana, mampu bertahan dari gempuran modernitas karena memiliki pondasi spiritual yang kuat. Pesantren Lirboyo menjadi representasi nyata dari kekuatan tradisi Islam Nusantara yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Melalui tradisi keilmuan, spiritualitas, dan adab, pesantren tidak hanya mendidik manusia yang berilmu, tetapi juga membangun masyarakat yang bermartabat. Dalam konteks framing dan counter-framing, pesantren harus terus memperkuat narasi positifnya di ruang publik. Nah ini, jadi memang framing negatif itu pasti ada di media sosial, dan kita nggak bisa mengatur pikiran orang. Tapi itu bisa diredam dengan narasi tandingan yang bersifat positif. Nah, karena ini sudah wilayah algoritma, tentu saja algoritma itu harus dilawan dengan algoritma, bukan dengan kekerasan, bukan dengan geruduk-geruduk. Tapi algoritma dilawan dengan algoritma, dan ini ada ilmunya. Sampai mana tadi? Terus
terutama di media digital. Dalam konteks framing dan counter framing, pesantren harus terus memperkuat narasi positifnya di ruang publik, terutama di media digital, agar masyarakat luas memahami bahwa pesantren bukan lembaga yang tertinggal, melainkan pusat peradaban dan penjaga moral bangsa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11 yang berbunyi, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, jadi kita nggak bisa enak-enakan leha-leha, kita juga harus terus berjuang, cuman tadi dengan cara yang santun. Kalau framing negatif ya dilawan dengan framing yang positif ya. Kalau misalnya hukumnya dilawan dengan hukum, jadi ada porsinya masing-masing. Ayat ini menjadi refleksi bagi pesantren dan umat Islam bahwa perubahan harus dimulai dari internal. Nah, bahwa perubahan harus dimulai dari internal, dari adab, niat, dan kesungguhan menjaga warisan keilmuan Islam. Dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ini masih banyak yang ingin saya bahas, ya. Tapi karena ada waktunya kurang cukup dan banyak orang yang lebih kompeten untuk membahas hal ini, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila tayangan video ini bermanfaat, alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.